Sekarang kita punya sekitar hampir 4 juta migrant workers kita di luar negeri, dan mayoritasnya adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal, ya, gitu, bukan white collars, bukan juga blue collars, karena kalau blue collars itu kan dia masih sektor formal, ini nggak tahu nggak jelas itu membantu rumah tangga, ini kan sektor informal semua. Kenapa ada sekitar 4 juta TKI kita di luar negeri? Ini lebih karena tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di dalam negeri. Para TKI kita yang lari dari, saya tanya, kenapa sih kamu kerja di luar negeri? Tahu gajinya juga nggak? Ya Pak, kita kalau disuruh milih maunya nggak keluar negeri Pak, kita nggak ninggalin keluarga, anak gitu, tapi ya tuntutan ekonomi itu satu. Jadi akar persoalannya di situ. Yang kedua, ketika mereka berangkat, ya sudah pemerintah pusat atau daerah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan mereka ini kemudian juga menjadi objek trafficking, objek perdagangan manusia, dan itu sistematik sudah. Ya orang kampung bisa dapat paspor, KTP aja dia nggak punya, dokumen dia nggak punya, itu. Tapi dia bisa dapatkan itu. Jadi ini ada persoalan domestik, ada potensi orang-orang yang termarginalkan secara ekonomi, lalu di tengah ini muncul pihak-pihak yang mengambil keuntungan ini, karena di negara lain ada orang-orang yang butuh. Gitu. Ini yang terjadi. Negara punya pengaturan, ya. Ada Kemenaker, ada BNP 2 TKI, ada imigrasi dan seterusnya, ada KBRI di negara sana. Tapi mekanisme kelembagaan negara, pemerintah ini seperti kalah dengan tadi nih yang di tengah jaringan non negara ini, jaringan non pemerintah, sindikat ini, gitu, ya, kalah. Kemenaker moratorium, ini jalan masih, jalan masih, gitu. BNP 2 TKI operasi tetap. Ya. Saya nggak ngerti, pertanyaannya adalah kenapa kok yang ini nih? Oke lah, nggak usah nyelesain persoalan ekonomi di sininya nih. Ya. Kenapa ini nggak bisa nyetop ini, nggak bisa motong ini? Jangan pertanyaan besar juga. Dulu saya pernah mengundang Komisi 9, rapat bersama dengan Komisi 1 bicara soal keberadaan TKI luar negeri. Nggak pernah berhasil rapat. Mereka nggak mau. Oh berarti ada pernah. Ya saya nggak ngerti, pokoknya nggak pernah kesampaian. Oke lah, ini masih terus jalan. Pemerintah ini seperti nggak berdaya nih ngadepin ini. Ini di luar negeri masih ada. Yang lebih berat, oke, secara ekonomi mereka penyumbang devisa ada sekian puluh triliun katanya per tahun. Oke lah, ya alhamdulillah gitu. Tapi berapa harga yang harus kita bayar? Itu kan pertanyaan lain lagi. Mereka diperlakukan tidak baik. Satu terkait dengan citra Indonesia di luar negeri. Saya bilang malu kita. Orang-orang Timur Tengah respect dengan yang namanya Malaysia. Jadi kalau ada orang Indonesia datang ke Timur Tengah, mau ke Dubai, mau ke Saudi, mau ke apa, tampangnya agak keren gitu, ya Malaysia, gitu. Ayo beli, ya, Malaysia bagus gitu. Di mall atau di apa gitu. Tapi kalau yang kita datang
tampang agak lusuh apa Indonesia gitu ya. Murah gitu. Wah, malu gitu. Ini soal, dan di Malaysia sendiri saya melihat ada pergeseran cara pandang, persepsi tentang orang Indonesia kan. Itu dari sisi nama baik. Dari sisi diplomasi, ini jadi liability para diplomat kita di negara-negara tujuan TKI. Dulu datang pakai jas, keren kan diplomat, duta besar kan, mobilnya Mercy. Tapi orang tahu ini negara TKI gitu. Drop di bawahnya. Terus kita lagi mau berperan menyelesaikan konflik antar negara-negara itu. Kira-kira gini, siapa lu? Kita pernah rapat dulu misal dengan mereka itu. Gitu. Kasus kekerasan, ini resiko yang lainnya. Ini sama kayak pembantu rumah tangga di Indonesia. Emang ada hukumnya, ada kontraknya? Enggak. Kita kadang-kadang sebel juga sama pembantu di rumah tangga misalnya gitu ya. Kalau disuruh A nggak dikerjain misalnya, ngepel nggak bersih. Itu yang sama-sama orang kita. Bahasanya bahasa kita. Iya kan? Ya sesebel-sebelnya kita yang paling ngomong doang kan gitu. Sekarang mereka dari kampung, bahasa Indonesia aja belum lancar, kerja di luar negeri. Bahasa beda. Budaya beda, teknologi juga beda. Biasa pakai kayu masak gitu kan. Sekarang harus pakai kompor listrik, ya, elektrik segala macam gitu. Belum tentu mereka pelatihan cuma 2 minggu oleh agen-agen mafia ini. Cukup orang kayak begitu. Sehingga saya membayangkan kalau terjadi kekerasan, memang sulit dihindari. Gitu. Terus kos yang lain apa? Mereka ninggalin anak, ninggalin istri. Saya ini kebetulan dapilnya Indramayu, Cirebon. Salah satu penyumbang terbesar. Kasihan. Mereka kerja, mereka kirim uangnya ke suaminya. Nah, suaminya dipakai kawin lagi. Iya. Anak nggak ada ibunya. Tumbuh secara tidak baik. Akhirnya apa? Pergaulan bebas, apa. Anak mendingan gak ada bapaknya ketimbang gak ada ibunya. Itu. Ini kan social cost yang political cost, social cost yang menurut saya nggak pernah kita komparasi dengan economic benefit. Gitu. Nah, ini perlu policy negara, iya kan? Lagi-lagi policy negara. Kalau hanya diserah itu urusan Kemenaker, urusan BNP 2 TKI, ya tetap nggak selesai. Masalahnya segini harus diselesaikan oleh institusi yang kewenangannya segini, yang nggak selesai. Makanya kalau tanya orang Kemlu, para duta besar, udahlah stop aja lah, nggak usah kirimnya, ada pulang-pulangin aja. Mereka maunya begitu, sektor mereka maunya begitu. Penambahan anggaran nggak akan menyelesaikan masalah. Contoh, beberapa KBRI kita, terutama di Saudi, akhirnya harus mengalokasikan anggaran Kemlunya. Mereka kan punya anggaran segini. Ketika ada overstayers, ya, akhirnya harus ada realokasi anggaran di Kemlu itu untuk memperbesar anggaran KBRI kita di Jeddah. Kenapa? Karena harus membiayai overstayer ini, mengurusi segala macamnya itu. Itu satu. Tapi kasus overstayers akan terjadi lagi nggak tahun berikutnya? Terjadi. Wong ini mafia-mafia ini masih jalan kok. Nah memang ketika orang itu sudah ada di Saudi, akan diurusin perpanjangan visanya. Enggak. Justru mereka cenderung biarin visanya habis, nggak usah diurus. Kenapa? Karena kalau diurus, satu biaya. Yang kedua, ini bisa dipulangin. Ketahuan kalau mereka ngirim orang kan. Dan majikan lebih senang. Ya lebih senang dong.
Orang ini kan berarti udah nggak bisa lari kemana-mana kan, dia kerja Kunci, terus, iya. kunci. Gitu. Kasian banget. Terus soal lagi kasus pidana yang terjadi sampai akhirnya hukuman mati, dia. Iya. Dulu awalnya diat ya sudah selesaikan mereka lah. Lama-lama banyak kasus muncul ke media. Dulu kasus siapa tuh? Yang Orang Indramayu. Iya, namanya sama Sukabumi. Siapa itu ya? Lupa ya perempuan. Ya. Iya. Akhirnya saya advokasi di sini. Hmm. Yang dituduh bunuh anak Sampai lagi kan. akhirnya negara membayar berapa? 4,5 miliar. Hmm. Harus ngeluarin ekstra lagi ya. Sekarang mafia-mafia calo-calo di sana itu udah tahu kalau ada diat yang bayar pemerintah. Hmm. Tuntutan diat yang tertinggi sekarang ini naik lagi. Hmm. Udah 7,5 miliar, terakhir ada yang minta 11 miliar. Astaga. Oh, Jalo lagi Satu mainin. orang. yang mau bayar siapa coba? Hmm. Iya. Jadi ini bukan soal polisi anggaran mau dinaikin, mau dilipat gandain, bukan. Itu. Beresin mafianya lu sih. Iya. Saya sih setuju saja. Misalnya Kemlu salah satu fungsinya perlindungan warga, ada warga luar negeri, organisasi luar negeri overstayer, daripada dihukum, ya udahlah mereka dibantu pemulangannya apa segala macam, ya kan keluar anggaran kan baik. Ya, cuma kalau setiap tahun begitu terus gimana? Iya. Capek dong gitu. Tidak selesai. Nggak selesai. Filipina, coba kita ke Dubai. Di bandara, toko di Dubai itu dipenuhi orang dari mana? Pekerjanya Filipina, Pakistan. Kita ke hotel-hotel, Filipina, Pakistan. Negara-negara dari Eropa, ex Timur juga banyak. Toko-toko branded, Filipina. Filipina bisa ngirim tenaga kerja Profesional. profesional, legal, ada undang-undang yang mengatur mereka, dan itu tidak merusak nama baik negaranya, tidak menjadi liability bagi para diplomatnya, dan juga tidak menjadi persoalan sosial di negaranya, karena mereka apa? Mereka bisa bawa keluarganya, gajinya cukup.